Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Pemilu kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan, tentunya dengan sejumlah kabar mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024. Saya Tisa Noveni, inilah kabar Pemilu selengkapnya untuk Anda. Ratusan relawan caleg dari sejumlah partai mengamuk di lokasi rekapitulasi penghitungan suara di Gedung Balai Rakyat Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ratusan relawan ini pemirsa merupakan relawan caleg dari sejumlah partai yang protes dan nyaris ricuh adu pukul saat para relawan ini hendak memaksa masuk ke dalam gedung lokasi penghitungan rekapitulasi tingkat kecamatan di Gedung Balai Rakyat Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kericuhan dipicu lantaran para relawan caleg sejumlah partai ini mendesak agar panitia pemilihan kecamatan bisa membuka formulir C1 Plano kepada publik. Permintaan pembukaan hasil C1 Plano ini ditolak oleh sejumlah saksi partai dengan alasan nanti di waktu yang tepat. Atas alasan ini, masa para relawan caleg mendesak agar dibuka secara transparan kepada publik. Aksi massa ini akhirnya berlangsung kondusif dan dapat diredam oleh petugas keamanan dari Polsek Bekasi Selatan. Proses rekapitulasi suara masih terus berlangsung usai proses pencoblosan dalam pemilu telah berlangsung sejak 2 pekan lalu. Namun sejumlah kecurangan dan penggelembungan suara ternyata terjadi di beberapa daerah selama proses rekapitulasi. Dugaan kecurangan yang dilakukan sejumlah calon legislatif telah dilaporkan oleh Partai Demokrat ke kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sejumlah berkas barang bukti terjadinya penggelembungan di 7 kecamatan di Bojonegoro telah dilaporkan ke kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Penggelembungan diduga terjadi pada kolom di C1 dan D1 dengan selisih angka dari 1 sampai dengan 10 suara. Namun pihak Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menanggapi laporan tersebut dan menyebut bahwa kesalahan terjadi akibat kurangnya waktu di rekapitulasi. 54 sebenarnya. Oh iya, ini sebenarnya 14. Proses laporan ini akan kita kaji. Jadi ada 2 hal ya Mas. Yang pertama itu kami karena besok kan sudah pelaksanaan rekap di tingkat kabupaten. Kami juga akan mendampingi dari yang bersangkutan ketika nanti melakukan proses keberatan begitu. Sementara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan legislatif 2024 yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur diwarnai sejumlah persoalan. Pada Jumat malam, 2 orang dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panwascam Kecamatan Kertosono diamankan Bawaslu. Saat proses rekapitulasi diduga ada penggelembungan suara salah satu caleg Dapil 3 Kecamatan Kertosono. Kecurangan ini diduga dilakukan 2 oknum Ketua PPK dan anggota Panwascam Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Ya, itu merupakan salah satu objek dari laporan ya, dari beberapa pelapor yang datang ke Bawaslu melaporkan adanya penggelembungan tersebut dan saat ini masih dalam proses ya, kami melakukan penyelidikan dan memintai keterangan beberapa pihak. Sebelumnya dugaan penggelembungan suara di Dapil 3 Kabupaten Nganjuk tersebut terungkap setelah sejumlah tim sukses dari salah satu caleg memprotes proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Kertosono. Tim TV One mengabarkan. Termasuk ketua ini ketua saya ini. Pemilihan umum 2024 telah usai dan menghasilkan kandidat yang menang maupun kalah. Lantas, apa yang menjadi rahasia dan strategi keberhasilan calon legislatif dalam menarik suara pemilih? Benarkah harus butuh dana miliaran rupiah untuk meraih kursi di parlemen?
Berbagai kiat dan strategi telah ditempuh para calon legislatif atau caleg untuk meraih simpati pemilih. Selain popularitas dari caleg yang maju, modal logistik besar juga ternyata menjadi salah satu syarat utama untuk maju dalam pemilu. Hasil riset menunjukkan bahwa biaya untuk maju menjadi caleg besarannya bervariasi. Untuk caleg DPR RI, diperkirakan butuh dana hingga 4,6 miliar rupiah. Sedangkan untuk tingkat DPRD provinsi, butuh dana hingga 1 miliar rupiah. Bahkan untuk sekelas kabupaten kota, para caleg bisa menghabiskan dana hingga 500 juta rupiah. Yang pernah bilang kan 6M gitu wow, ya. DPR tuh ya? DPR RI gitu ya. Jadi bahkan mungkin ada yang lebih dari 10M gitu dengar gosip-gosip yang sekarang ya. Jadi saya kira sih kalau soal dana untuk proses pencalekan tuh saya kira memang luar biasa besarnya. Apalagi kita tahu persaingan itu tidak hanya antar partai gitu ya. Tapi di internal partai juga caleg-caleg ini harus bisa memastikan dia bisa mengungguli teman-temannya separtai di dapil itu. Gitu ya. Jadi pasti kebutuhan untuk kemudian meyakinkan pemilih agar memilih dia itu menjadi luar biasa gitu ya. Dan orang yang kemudian menjawab itu dengan uang, ya harus siapkan uang yang banyak. Kecuali kalau misalnya ada Mas Kukuh tadi itu yang dengan keunikannya mungkin bisa meyakinkan pemilih, dia nggak perlu uang mungkin untuk itu gitu ya. Atau misalnya ada yang melakukan kampanye dari pintu ke pintu gitu. Namun tanpa dana jor-joran, beberapa caleg ternyata berhasil meraih suara pemilih dan berpeluang besar mendapatkan kursi. Dalam pemilu lalu, nama Kukuh Haryanto menjadi salah satu yang bersinar. Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Wonogiri ini maju tanpa dana besar. Namun Kukuh yang hanya berprofesi sebagai pengamen ini untuk sementara berhasil meraih suara terbesar di partainya. Prestasi Kukuh ini bahkan berhasil mendapat apresiasi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada uang administrasi ya. Jadi saya itu kader baru. Jadi memang kalau nomor 1, 2 mungkin kader lama ya. Jadi saya itu kader baru dan mendaftar. Jadi pas tahun lalu. Jadi memang kebetulan pas dapat nomor 4 pemilu tanggal 14 partainya Demokrat. Jadi sesuai kosakata adalah ya pas nomor 4. Jadi kebetulan saja. Jadi nggak ada bayar setoran-setoran itu nggak ada, itu mitos di partai saya loh ya. Gini, awalnya saya jadi saksi untuk caleg yang nomor urut 2, kemudian ada WA blaster ke saya yang berminat jadi caleg. Jadi awalnya saksi, kemudian wah oke saya minat, saya daftar. Jadi nggak jadi saksi, jadi calegnya seperti itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, caleg DPR RI dari PKS untuk Dapil Sulsel 2, Ismail Bahtiar, berhasil membuktikan diri dalam pemilu lalu. Tanpa memasang satu alat peraga kampanye pun, Ismail yang fokus menggunakan media sosial ini berhasil meraih suara terbanyak dari partainya. Tadi saya cerita, 18 bulan itu kami mengunjungi kurang lebih 1.131 desa. Rata-rata setiap pertemuan itu dihadiri kurang lebih 30-40 orang. Nah itu biasanya satu pertemuan kita buat range pembiayaan rata-rata 400.000 sampai urungan, tetapi semangat juangnya luar biasa. Tak pernah gentang Pak kalau kami di lapangan tuh. Jadi jangan kemudian diwacanakan bahwa harus bayar nomor urut, harus ada membayar ke partai. Kami sama sekali nggak ada seperti itu. Murni betul-betul partai itu melihat kadernya yang mana yang bekerja, mana yang bisa disupport, dan alhamdulillah hampir semua yang disupport oleh partai pasti jadi insya Allah. Sementara politisi kawakan Mardani Alisera kembali berhasil meraih suara tertinggi di Dapil Jakarta 1. Dia mengaku tidak mengeluarkan uang jor-joran dan memilih untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan para konstituennya. Yang minta sih ada aja, tapi kita bilang ya kalau mau dibeli ya habis ini kita nggak temenan lagi. Kalau mau sama PKS kita ingin bikin jadi keluarga. Kalau keluarga ya tidak jual beli, kita berjuang bersama. Dan yang nggak suka langsung tutup pintu. Yang suka lanjut, karena itu memang suara PKS tidak besar ya, tapi stabil. Nah buat kami itu lebih penting mendidik demokrasi,
dengan nilai, dengan prinsip, dan mudah-mudahan saya tetap yakin nih Cak, ada revolusi informasi di sosial media. Orang gampang sekali dapat informasi. Banyak yang buruk, tapi 60%-nya baik. Dan saya yakin demokrasi kita akan ke depan akan jauh lebih baik dengan pendidikan yang membaik, ekonomi yang membaik. Meski pemilu butuh dana besar untuk masa kampanye, ternyata keterbatasan logistik tidak menjadi penghalang selama caleg serius dan berani menggunakan strategi yang tepat. Tim TV One mengabarkan. Berdasarkan sistem rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, saat ini sudah sebanyak 77,07% suara Pilpres yang masuk. Hingga kini pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran masih unggul dengan total perolehan suara 58,84%. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merekap sebanyak 77,07% data pemilih di laman resmi pemilu2024.kpu. Perolehan suara sementara 26 Februari pada pukul 10 pagi tadi, Prabowo Gibran masih mendominasi dengan total suara mencapai 58,84%. Disusul Anies Mohaimin sebesar 24,43% dan Ganjar Mahfud di angka 16,73%. Sementara untuk legislatif tercatat sudah masuk 64,48% suara yang masuk. 9 partai politik dari total 18 partai telah melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih unggul di posisi pertama dengan total suara 16,54%, disusul Partai Golkar 15,12% dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra 13,38%. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan di KPU telah bergabung bersama kami Celia Alexandra. Celia, berapa persen angka terakhir jumlah suara pemilu yang masuk ke data KPU pada sore hari ini? Ya, Tisa dan juga pemirsa, per sore hari ini tepatnya tadi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat kami memantau dari sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU. Ini sudah sebanyak 77,15% data yang sudah masuk dari total 823.000 TPS. Ini sudah masuk sebanyak 635.000 TPS yang sudah mendatakan datanya di sistem Sirekap. Dan kalau kita lihat dari data per pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi, ini paslon nomor urut 2 masih mendominasi dengan total perolehan suara sampai hari ini adalah 58,84%, disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dengan total perolehan suara 24,44% dan juga untuk paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini berada di posisi ketiga dengan total perolehan suara 16,72%. Adapun untuk yang pemilihan legislatif sendiri saat ini memang sudah tercatat sebanyak 64,56% yang sudah masuk dan masih didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan total perolehan suara saat ini 16,56%, disusul oleh Partai Golongan Karya Golkar dengan total perolehan suara 15,10% dan juga di posisi ketiga ada Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dengan total 13,35%. Dan adapun untuk proses perhitungan suara ini memang bukan hanya berdasarkan dari Sirekap saja, namun KPU juga akan tetap melakukan perhitungan secara manual dan informasi yang kami dapatkan ini mulai dari tanggal 28 Februari besok, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan perhitungan secara manual untuk tingkat nasional dan sudah ada 2 lokasi di gedung KPU yang disiapkan untuk nantinya menjadi tempat perhitungan atau rapat pleno terbuka, yaitu nanti akan berada di lantai atas dan juga ada di bagian halaman depan. Ini sudah disiapkan lokasinya khusus untuk nanti melakukan rapat pleno secara terbuka mulai tanggal 28 Februari besok. Dan rencananya itu akan dimulai sekitar pukul 8 atau pukul 9 pagi dan akan dimulai dari perhitungan suara luar negeri. Sementara demikian, Tisa. Baik, terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda. Pemirsa, setelah berseteru, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dan bersalaman dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Istana Negara, Jakarta.
Kapolsek Dompu Ibtu Arif Syarifuddin meninggal dunia di RSUD Dompu, Nusa Tenggara Barat setelah kelelahan usai mengawal tahapan pemilu. Proses pemakaman Ibtu Arif Syarifuddin dilakukan secara militer di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah rekan almarhum datang ke acara pemakaman Ibtu Arif Syarifuddin. Ia meninggal secara mendadak dan sempat dilarikan ke rumah sakit Dompu untuk diberikan tindakan medis, namun tak tertolong. Kapolres Dompu AKBP Zulkarnain menjelaskan, kematian Kapolsek Kota Dompu diduga dipicu karena kelelahan akibat kesibukan mengawal tahapan pemilu pada 2 minggu terakhir. Informasi dari keluarga itu almarhum Kapolsek kelelahan dalam bertugas. Memang beliau dari pagi sampai malam untuk ngawasin PPK dan Kamtibmas di wilayah Dompu. Mungkin ada himbauan dari anggota? Ya, himbauan kepada anggota, sama-sama kita menjaga kesehatan kita. Kabar kepergian Ibtu Arif Syarifuddin secara mendadak membuat rekan lainnya di kepolisian kaget. Pasalnya almarhum pada Sabtu malam terlihat sehat dan masih mengawal rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum 2024 di tingkat kecamatan. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, Ovan Bara, TV One mengabarkan. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah mengakibatkan pemungutan suara sempat tertunda di 114 TPS yang tersebar di 10 desa. Setelah pemungutan suara dilaksanakan, kini rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kecamatan dilaksanakan pada hari ini. Banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah telah surut dibanding pekan lalu. Di sejumlah titik di Desa Wonorejo dan Wonoketingal masih tersisa genangan setinggi sekitar 20 cm. Banjir sempat menggenangi jalan akses ke TPS pada hari pemungutan suara susulan, Sabtu 24 Februari kemarin. Pemungutan suara susulan dilaksanakan di 114 TPS di 10 desa Kecamatan Karanganyar, Demak. Pada saat tanggal 14 kemarin itu memang sangat-sangat tidak memungkinkan, Pak. Di desa kami terjadi bencana banjir 1 meter hingga hampir 2 meter. Jadi iya, di seluruh ada beberapa desa, di antaranya desa kami, Desa Wonorejo, Karanganyar Demak itu. Usai pemungutan suara hingga penghitungan suara, rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK akan dilaksanakan Senin ini. Tim penanggulangan bencana Kabupaten Demak kini fokus untuk penanganan usai banjir. Jadi setelah pasca banjir ini tentunya kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, dan pemerintah kabupaten sudah membuat posko banjir yang mana itu semua terdiri dari semua stakeholder baik Pemda, TNI dan Polri. Kita bersama-sama untuk berusaha mengembalikan masyarakat bisa seperti sebelum banjir. Banjir besar di Kabupaten Demak sempat merendam puluhan desa di 7 kecamatan. Kondisi ini mengakibatkan pemungutan suara tidak dilaksanakan pada 14 Februari lalu, tapi dilaksanakan secara susulan pada Sabtu kemarin. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Beberapa kendala saat pemungutan suara ulang di sejumlah daerah terjadi, di antaranya logistik yang terlambat serta kendala teknis lainnya di Bangkalan, Jawa Timur, pemirsa, serta Sulawesi Tenggara. Enak banget, Mas. Pemungutan suara ulang terpaksa dibatalkan di Desa Wacuala, Kecamatan Batu Atas, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, yaitu di TPS 01 yang terletak di pulau terluar Kabupaten Buton Selatan, meskipun sebelumnya telah direkomendasikan oleh Bawaslu setempat. Pihak KPUD setempat menjelaskan batalnya pelaksanaan PSU disebabkan keterlambatan pengiriman logistik dari pihak penyedia. Sedangkan di TPS 07 Kelurahan Katilombu, pemungutan suara ulang berlangsung lancar.
Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, KPUD setempat melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Ini disebabkan temuan kertas suara dicoblos di luar bilik suara pada 14 Februari lalu. Pemungutan suara ulang dilaksanakan di 3 TPS. Sebelumnya, sebanyak 12 TPS di sejumlah kecamatan berpotensi untuk PSU. Kemudian, menurut kajian Bawaslu Bangkalan, 8 TPS direkomendasikan untuk PSU. Dari Bangkalan, Jawa Timur dan Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, tim TV One mengabarkan. Bagaimana hasil penghitungan suara di lokasi pemungutan suara ulang? Kabarnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Ada yang menarik dalam sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, pemirsa, di mana Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dan bersalaman dengan Kepala Staf Muldoko. Padahal dulu mereka sempat berseteru memperebutkan Partai Demokrat. Momen pertemuan antara Menteri ATR BPN yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjadi hal yang cukup mencolok dalam sidang paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta. Pasalnya, keduanya dulu pernah berselisih dalam mengklaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Muldoko menjadi salah satu orang yang sempat berupaya mengambil alih kepengurusan dari partai yang identik dengan SBY tersebut. Sesaat sebelum sidang kabinet dimulai, Muldoko yang datang belakangan terlihat menghampiri AHY yang sedang berbincang dengan menteri lainnya. AHY pun menyambut Muldoko dan keduanya berjabat tangan, kemudian berbincang singkat dengan saling melempar senyum. AHY menilai sidang kabinet paripurna pertamanya ini justru menjadi momentum dirinya bertemu dan menjalin hubungan baik dengan sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menjadi rekan kerjanya dalam membantu Presiden Jokowi, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Oh, nggak ngobrol, yang penting salaman aja, menyambut silaturahim. Bagaimana perasaannya, Mas? Kenapa? Bagaimana perasaannya? Perasaan apa tuh? Bersalaman dengan Pak Muldoko kan Ya biasa saja seperti orang bersalaman. Nggak masalah. Selamat tadi, Pak. Siapa? Ada selamat dari Pak Mul. Enggak, salaman aja tadi. Salaman Mungkin aja. tadi ada pertemuan lagi, Mas. Ada pembicaraan berikutnya setelah. Enggak ada. Kami belum ada rencana ke sana. Saya tadi hanya fokus pada agenda utama dari rapat Kabinet Paripurna ini karena penting sekali. Sementara itu, Muldoko mengaku pertemuan dan salaman dengan AHY merupakan hal biasa. Muldoko hanya memberi saran kepada AHY yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Apakah ini jadi bagian dari rekonsiliasi gitu, Pak, di internal Bapak dan Pak AHY? Ini juga satu rekan kabinet biasa. Hanya kayak pesan-pesan itu ke Mas AHY gitu, Pak? Ada nyampein pesan atau apa ke Mas AHY? Ya, untuk di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat. Ini harus segera direspon, kerja keras, santai itu. Caranya masyarakat ingin mendapatkan solusi. Kita sudah bekerja di KSP ya, bersama-sama ATR BPN selama ini, itu yang kita kejar betul. Gitu. Pertemuan dalam sidang kabinet kali ini menjadi pertemuan pertama yang nampak antara keduanya sejak Muldoko dan kubunya melakukan kudeta Partai Demokrat pimpinan AHY. Dari Jakarta, Fahada Indi, Dani Martin, TV One mengabarkan. Hasil suara di 5 TPS di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dihitung ulang di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Penghitungan suara ulang pemilu 2024 ini atas rekomendasi Bawaslu Pati karena ditemukan adanya selisih hasil suara dengan jumlah pemilih di 5 TPS tersebut. Kelima TPS yang direkomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang tersebut yakni TPS 2 Desa Telogorejo, Kecamatan Telogongu. Surat suara DPR RI karena selisih pengguna hak pilih dengan jumlah total suara sah dan tidak sah, selisihnya ada sebanyak 2 suara.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto, mengatakan kebanyakan TPS yang dihitung ulang ini lantaran ada selisih hasil di pileg dan daftar hadir pemilih. Pihaknya menemukan selisih ini saat melakukan rekapitulasi di tingkat PPK. Sementara untuk Pilpres maupun DPD, KPU belum menemukan permasalahan. Pelaksanaan penghitungan suara ulang dengan 2 panel itu mengundang saksi peserta pemilu, Panwaslu Cam, Panwaslu Kelurahan Desa, PKD, serta melibatkan seluruh panitia pemungutan suara atau PPS. Penghitungan suara ulang sedang dilakukan di Kota Demak dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lantas bagaimana kondisi terkini di kedua wilayah tersebut? Telah ada rekan kami yang akan mengabarkan di sana, di Pati dan juga di Demak. Pertama kita akan menuju terlebih dahulu ke Pati, Jawa Tengah. Silakan dengan laporan Anda. Abdul Rohim. Ya baik, Tisa, KPU Kabupaten Pati telah melaksanakan penghitungan suara di tingkat PPK pada tanggal 21 sampai 24 Februari kemarin. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pati direkomendasikan 5 TPS yang berada di 4 kecamatan harus dilakukan penghitungan suara ulang. Ke 5 TPS tersebut yang dilakukan penghitungan suara ulang yaitu di TPS 2 Desa Telogorejo, Kecamatan Logowungu, di TPS 9 Desa Sukopuluan, Kecamatan Pucawangi, di TPS 8 Desa Luang, Kecamatan Tayu, di TPS 6 Desa Wonorejo, Kecamatan Logowungu, dan di TPS 11 Desa Growonglor, Kecamatan Juwana. Dilakukan penghitungan ulang suara ini dikarenakan terjadi selisih pengguna hak pilih dengan jumlah total suara sah dan tidak sah untuk surat suara di DPR RI, DPR Provinsi maupun di DPR Kabupaten. Rata-rata terjadi selisih antara 2 sampai 4 suara di tiap-tiap TPS dan rencananya setelah penghitungan ulang di tingkat PPK ini, KPU Kabupaten Pati akan melakukan rekapitulasi manual di tingkat Kabupaten pada tanggal 29 Februari sampai tanggal 3 Maret mendatang. Demikian, Tisa. Ada Samsul Arifin. Silakan, Samsul. Baik, rekan Tisa, dapat saya kabarkan pada hari ini setelah hari Sabtu kemarin dilakukan pemungutan suara susulan atau BPS di 114 TPS di 10 desa Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dan dilanjutkan dengan penghitungan di tingkat KPPS. Hari ini digelar rekapitulasi hasil pemungutan suara dari 111 TPS. Hari ini diselenggarakan di Balai Desa dan sampai pukul 15 sore ini sudah berhasil dihitung untuk perolehan rekapitulasinya itu mencapai 54 TPS. Jadi ini akan terus dilanjutkan sampai pukul 10 nanti, dan diperkirakan pada pukul 10 nanti itu akan tercapai sekitar 70 ya. Dan diharapkan kekurangannya nanti akan dilanjutkan besok pagi, sehingga bisa dikatakan bahwa rekapitulasi hasil pemungutan suara susulan di Kabupaten Demak akan diselesaikan hingga besok siang atau besok sore. Dapat saya kabarkan bahwa kondisi partisipasi dari para peserta pemilu susulan di Kabupaten Demak ini cukup bagus. Menurut informasi dari Ketua PPK Kecamatan Karanganyar itu, yaitu Pak Rohmat, menyebutkan bahwa partisipasi itu mencapai 85%. Jadi artinya walaupun
warga banyak yang berada di pengungsian dan masih kondisi kecapean atau lelah, tetapi mereka tetap berangkat untuk menuju TPS untuk melaksanakan pemilu tahun 2024. Demikian bisa. Baik, terima kasih Samsul Arifin atas laporan Anda langsung dari Demak. Ke kabar selanjutnya, pemirsa, perang baliho hingga medsos antar politisi Golkar, Ridwan Kamil dan politisi Nasdem Ahmad Syaroni menghiasi lini masa netizen dalam sepekan terakhir. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Partai Golkar berhasil meraih sukses besar dalam pemilu 2024 ini, pemirsa. Bukan hanya sukses memenangkan calon presiden di legislatif pun, Partai Golkar juga meraih suara 15%. Dan ini berada tentunya di peringkat kedua partai terbesar. Untuk mengetahui bagaimana kiat sukses Partai Golkar, kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Yulinda Tridewi yang akan mengabarkan secara langsung mengenai acara bedah buku Partai Golkar di DPP Partai Golkar. Silakan Yulinda. Ya, selamat sore Tisa juga pemirsa Tiwan. Benar sekali, hari ini Partai Golkar sedang mengadakan acara merilis buku yang bertajuk Jalan Tengah Golongan Karya, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Dan juga pemirsa, perlu diketahui perolehan suara Partai Golkar di pemilu 2024 ini meningkat tajam. Kita langsung saja tanyakan kepada Bapak Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum bidang pemenangan pemilu Partai Golkar. Pak, melihat perolehan suara yang diperoleh oleh Golkar ini sudah mencapai gitu? Ya, tentu pertama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan rakyat Indonesia kepada Golkar yang dalam beberapa kali pemilu sejak reformasi tidak pernah keluar dari ranking 1, ranking 2. Jadi artinya kerja keras kami selama ini, sikap politik kami, kebijakan-kebijakan kami itu bisa disambut oleh masyarakat rakyat Indonesia sehingga pemilu mereka memberikan dukungan yang baik buat kami. Nah, yang kedua itu semua tidak lepas dari kerja solid dari semua jajaran partai. Tentu pertama kita berterima kasih kepada Ketua Umum memberikan kepercayaan kepada kami di bidang pemenang pemilu untuk menyusun konsep, kemudian mengambil langkah-langkah gitu. Jadi ini bukti soliditas dari seluruh jajaran partai dari DPP sampai ke tingkat TPS gitu. Nah, ada dua hal sebetulnya ya yang menjadi kata kunci. Yang pertama adalah penguatan infrastruktur partai ya. Jadi Munas kemarin 2019 itu mengamanahkan kepada DPP untuk memastikan jaringan partai kita itu memang tetap ada sampai ke tingkat kelurahan dan desa ya. Nah, jadi kami melakukan audit organisasi. Jadi kalau selama ini orang sudah mulai banyak meragukan jaringan infrastruktur partai, di periode ini kami pastikan itu ada. Jadi semua terisi. Kemudian yang kedua, persiapan pemilu ini kita lakukan sejak 3 tahun setengah yang lalu ya. Terutama dengan dalam hal pemilihan legislatif, kami punya konsep ada 3 kali penyaringan ya, mulai rekrutmen 200% dari jumlah kursi per dapil, kemudian diseleksi dalam 1 tahun 150%, kemudian sampai menjelang DCS itu sudah 100%. Bahkan dari DCS ke DCT kita evaluasi lagi. Nah, evaluasinya dengan apa? Kita memberikan surat tugas kepada seluruh bakal caleg ini untuk bekerja mendekati rakyat, kemudian berkoordinasi dengan infrastruktur partai. Nah, jadi intinya adalah kemenangan ini kena kami semua bisa saling meyakinkan, mulai menyadarkan, meyakinkan kalau memenang semua jajaran partai harus bergerak, gitu, harus bekerja. Nah, termasuk misalnya kami pun juga sudah membicarakan pilkada itu sejak tahun yang lalu. Kami sudah menginventarisir nama-nama siapa bakal calon kepala daerah dan kami kasih syarat bahwa kalau nanti mau jadi calon kepala daerah bantu menangkan pileg dan pilpres dulu, gitu. Nah, alhamdulillah. Kita pilpres menang ya, calon kita Pak Prabowo dan Pak Gibran berhasil walaupun sekarang masih quick count kan, dan Golkar alhamdulillah suaranya signifikan, mudah-mudahan bisa nomor 1 kursinya kira-kira gitu.
Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sukses terus Pak Ahmad Doli. Nah pemirsa, begitulah keterangan dari Pak Ahmad Doli Kurnia selaku Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Pemilu. Sementara demikian Tisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi atas laporan Anda. Pemirsa, kabar pemilu masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Perang baliho hingga medsos antara politisi Golkar Ridwan Kamil dan politisi Nasdem Ahmad Syahroni menghias lini masa netizen dalam sepekan terakhir. Perang psikologis itu menjadi sinyal keduanya akan bertarung maju di Pilgub DKI November mendatang. Pemilihan kepala daerah tingkat provinsi alias pemilihan gubernur khususnya di DKI Jakarta mulai menghangat cenderung panas. Setidaknya hal itu terlihat dari postingan dua politisi, Ridwan Kamil dan Ahmad Syahroni, yang santer digadang-gadang akan maju dalam Pilgub DKI beberapa bulan lagi. Sebelumnya viral di media sosial baliho ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan narasi OTW Jakarta, tanpa ada keterangan lanjutan apapun. Sementara itu, di Jakarta juga terpampang baliho bernarasi dari Tanjung Priok untuk Jakarta, sebagaimana yang diunggah politisi Nasdem Ahmad Syahroni. Menanggapi perang psikologis ini, warga Jawa Barat memberi tanggapan yang beragam. Sebagian warga berharap Ridwan Kamil masih mengabdi di Jawa Barat. Meski begitu, sebagian warga melihat RK dan Ahmad Syahroni sebagai lawan yang sepadan. Ya mungkin itu pilihan pribadi, ya, kalaupun itu terjadi ya saya tetap dukung itu. Tapi sebisa mungkin Jawa Barat dulu. Kita kan kalau udah ngomongin partai susah ya. Kadang partai itu kan mikirinnya bukan untuk rakyat aja. Gitu. Kadang dia cuma mikirin untuk partai sendiri ya. Tapi kalau dengan Pak Syahroni sepadan nggak? Selawan atau gimana? Perang baliho hingga media sosial antara RK dan Syahroni ini menjadi sinyal bahwa panasnya persaingan politik tidak akan berhenti pasca Pilpres lalu. Meski begitu, keduanya belum memberi pernyataan jelas mengenai kepastian maju di Pilgub DKI. Golkar sebagai partai tempat RK bernaung dan Nasdem sebagai rumah politik Syahroni juga belum memberi keputusan apapun terkait Pilgub. Saat dikonfirmasi wartawan, Ahmad Syahroni menyatakan dirinya orang Jakarta asli dan menilai Ridwan Kamil sebagai calon lawan yang mudah. Sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawan. Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil mengunggah postingan di media sosialnya dengan mengutip pernyataan Syahroni tadi dengan video komedian Betawi Mandra dengan slogannya "Sombong amat". Sombong amat, 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 sombong
menilai Ridwan Kamil mempunyai peluang untuk memenangkan kontestasi di Pilgub DKI Jakarta. Namun, RK harus mempunyai tiket untuk maju dari Partai Golkar. Salah satu nama yang punya nama besar di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Jadi, kalau Ridwan Kamil punya kesempatan dan mendapatkan tiket maju di Jakarta, saya kira ini akan menjadi sesuatu yang menurut saya bisa dikapitalisasi ya untuk memenangkan pertarungan di DKI Jakarta. Tinggal apakah popularitas yang dimiliki oleh Ridwan Kamil bisa dikapitalisasi, bisa diterjemahkan sebagai bagian dari bentuk-bentuk elektabilitas yang akan membuat warga Jakarta itu akan memilih Ridwan Kamil. Usai menjabat Gubernur Jawa Barat, RK sering bicara mengenai pilihan terkait karir politiknya.
Ia juga kerap menyinggung survei terhadap dirinya di Jawa Barat dan DKI Jakarta itu selalu memuaskan. Jika memang RK akan maju di Pilgub DKI, maka sang politisi Golkar akan berhadapan dengan Ahmad Sahroni yang merupakan politikus Nasdem asal Tanjung Priok, Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku nama Ridwan Kamil bersama Ahmad Zaki Iskandar menjadi dua kandidat yang akan diusulkan Golkar menjadi kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Jadi masuk Pilgub DKI gimana Pak? Udah baliho udah bertebaran nih. Namanya on the way. On the way. Dalam perjalanan. Tapi sudah pasti. Ahmad Zaki atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu. Penugasan untuk pilkada. Tapi keputusannya belum selesai Pak? Tentu keputusan nanti tergantung daripada survei terakhir. Pak, kenapa harus dua orang Pak dikasih mandat ke dua orang? Kenapa nggak hanya satu gitu ke? Ya tentu kan untuk kemarin dalam rangka pemilu dua-dua menggarap dapil supaya angka Partai Golkar bisa melonjak. Tapi nantinya mengerucut Pak, bakal ada nanti pasti mengerucut. Selain survei apa aja pertimbangannya Pak? Apakah misalnya nanti akan dipilih dalam forum khusus atau seperti apa? Akan dipilih dalam forum khusus sesuai dengan jadwal pilkada nanti. Kan jadwalnya kita belum dapat. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Prima Alvernia. Saya Tisana Fendi undur diri, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.